Halo para pengamat militer dan dunia alutsista dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Militer A1. Para penggemar alutsista dan pertahanan udara Indonesia, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial dan menentukan masa depan kekuatan udara TNI AU. Mencari pesawat AEWNC terbaik untuk pendamping jet tempur Rafale TNI AU. Kehadiran 42 unit jet tempur Rafale sudah dipastikan akan meningkatkan kemampuan tempur kita secara drastis. Namun, jet tempur canggih pun tidak akan beroperasi maksimal tanpa mata di langit yang tepat, yaitu pesawat Airborne Early Warning and Control atau AEWNC. Peran pesawat radar terbang ini adalah sebagai pusat komando yang memantau, mendeteksi ancaman dari jarak ratusan kilometer, dan mengerahkan Rafale ke sasaran dengan akurat. Pertanyaannya, dari berbagai kandidat kelas dunia seperti E-7 Wedge Tail atau Saab Global A, manakah yang paling ideal dan efisien untuk kebutuhan operasional dan anggaran pertahanan Indonesia? Tetap bersama kami karena kita akan mengupas tuntas spesifikasi, keunggulan, dan potensi tantangan dari masing-masing pilihan AEWNC yang tengah dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan. 1. Boeing 737 AEWNC. Boeing 737 AEWNC atau yang dikenal sebagai E-7A Wedge Tail adalah platform Airborne Early Warning and Control atau AEWNC canggih yang dibangun di atas badan pesawat Boeing 737 Next Generation, menjadikannya pilihan modern dan teruji untuk berbagai angkatan udara termasuk Australia, Korea Selatan, Turki, dan Inggris. Inti dari kemampuannya adalah radar multi-role electronical scan array atau MESA buatan Northrop Grumman yang dipasang di sirip kas di punggung pesawat atau dorsal pin. Tidak seperti sistem radar putar lama, radar MESA ini adalah parsed array yang dapat memindai 360 derajat secara elektronik tanpa bagian bergerak dengan jangkauan deteksi udara dan maritim melebihi 600 km. Dan kemampuan elektronik intelijen atau ELIN hingga 850 km. Secara spesifikasi, pesawat ini memiliki kecepatan jelajah sekitar 760 km per jam dengan jangkauan terbang mencapai 7.040 km dan plafon layanan 12.500 meter. Didukung oleh dua mesin CFM Internasional CFM 567 turbofan, kemampuan utama E-7A adalah menyediakan kesadaran situasional secara real time melalui 10 konsol misi di dalamnya, memungkinkan pesawat ini mengordinasikan operasi tempur gabungan baik itu udara, laut, dan darat, serta mengerahkan jet tempur seperti Rafale dan F-35 ke sasaran. Meskipun harga per unitnya tinggi, dengan estimate kontrak prototipe Amerika mencapai lebih dari 1,2 miliar US dollar untuk 2 unit, termasuk pengembangan dan integrasi sistem. E-7A dianggap sebagai force multiplier yang tak tertandingi dalam pertempuran udara modern. 2. Airbus C295. Airbus C295 AEWNC atau Airborne Early Warning and Control merupakan salah satu kandidat menarik dalam modernisasi armada TNI AU, menawarkan solusi peringatan dini dengan biaya operasional yang lebih terjangkau dibandingkan platform berbasis jet secara spesifikasi. Pesawat ini dibangun di atas platform angkut taktis C295 yang sudah dikenal TNI AU, memberikan keuntungan dalam logistik dan perawatan. Keunggulan utamanya terletak pada sistem radar putar 360 derajat yang ditempatkan pada rotodom di punggung pesawat, seringkali menggunakan radar aktif Electronic Scan Array atau AESA L atau W2090 buatan IAI atau ELTA Israel, walaupun konfigurasinya dapat disesuaikan. Kemampuan utama C295 AEWNC adalah mendeteksi target udara dan laut pada jarak yang signifikan, berfungsi sebagai pusat komando dan kontrol, serta memandu jet tempur seperti Rafale ke sasaran. Pesawat ini mampu bertahan di udara hingga 8 jam pada jarak operasional 200 mil laut. Dari segi
harga, meskipun angka pastinya bervariasi tergantung konfigurasi, C295 AEWNC umumnya berada di kisaran 300 hingga 400 juta US dollar per unit, menjadikannya pilihan yang lebih realistis bagi negara-negara yang mencari kapabilitas AEWNC tinggi tanpa anggaran sebesar pesawat berbasis island yang jauh lebih mahal. 3. Saab 2000 LEA. Pesawat Saab 2000 LEA adalah solusi Airborne Early Warning and Control atau AEWNC yang sangat efisien dan telah teruji, menjadikannya kandidat kuat sebagai mata di langit, pendamping jet tempur Rafale TNI AU. Pesawat ini menggunakan platform pesawat turboprop sipil Saab 2000 yang dikenal cepat, yang kemudian diintegrasikan dengan sistem radar LEA buatan Saab Electronic Defense System dari Swedia. Secara spesifikasi, pesawat ini memiliki daya tahan terbang yang baik lebih dari 9,5 jam dan kecepatan jelajah yang optimal, menjadikannya ideal untuk mengawasi wilayah maritim dan udara yang luas. Radar LEA sendiri merupakan radar aktif electronical scan array yang canggih dan ringkas, mampu mendeteksi target hingga jarak 300 hingga 450 km, bahkan bisa diproyeksikan hingga 900 km dalam pengaturan khusus. Dengan jangkauan deteksi horizontal seluas 500.000 km persegi, kemampuan utamanya adalah menyediakan kesadaran situasional secara detail atau situational awareness, melacak target bergerak di darat, serta mendeteksi target kecil seperti rudal jelajah atau pesawat siluman, yang semuanya penting untuk mengerahkan Rafale. Meskipun harga per unit tidak selalu diungkapkan secara publik, sebuah kontrak pengadaan LEA pernah bernilai sekitar 157 juta US dollar atau sekitar 2, triliun rupiah per unit, menunjukkan bahwa pesawat ini menawarkan solusi multiperan yang efektif biaya untuk pengawasan militer dan sipil, termasuk operasi patroli perbatasan dan SAR. Nah, itu dia analisis mendalam kita mengenai kandidat pesawat AEWNC yang paling potensial untuk menjadi pendamping setia jet tempur Rafale TNI AU. Kita telah melihat bagaimana pesawat radar seperti Boeing E-7 Wedgetail, Saab Global A, atau bahkan E-2D Advanced Hawkeye masing-masing membawa keunggulan unik yang dapat memaksimalkan kemampuan tempur dan jangkauan deteksi Rafale di seluruh wilayah udara Indonesia. Keputusan akhir yang akan diambil oleh Kementerian Pertahanan tentu akan sangat krusial, mengingat pesawat AEWNC adalah pengalih kekuatan utama yang akan menentukan efektivitas sistem pertahanan udara nasional secara keseluruhan. Menurut kalian, pesawat mana yang paling cocok dan realistis untuk dibeli Indonesia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe ke channel kami untuk ulasan alutsista lainnya, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.